Nah, bismillah. Dibetulkan dulu posisi duduknya, tolong dibetulkan dulu semuanya. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amin. Baik, set absen dulu. Fitri, Ahmad Fitrah Hanam, Ahmad Wayan, Fidran Nur, Fitrian Nur, Samiati, Huzaimi, Mahathir, Bilal, Nah, Filbait, Mulki Najib, Nabil, Hazimi, Rafa, Naam, Rafi, Oka, Raihan, Sastra Hidayatul Zikra, Said Hasan, Fikri, Fitrian Nur, Baik, sudah siap semuanya? Nah, sudah siap? Ya, duduk ya. Yang bagus, karena antum sekarang sedang menuntut ilmu, maka harus diperhatikan adab-adabnya ya. Jangan asal-asalan ya. Karena ketika antum menuntut ilmu dengan adab, maka insya Allah ilmu yang antum terima akan diberkahi. Nah, sebelum memulai, seperti biasa, apa yang paling penting? Nah, apa? Meluruskan. Nah, meluruskan niat, mengikhlaskan niat ya, sehingga apa yang antum pelajari hari ini bisa antum amalkan nantinya ya, dan antum berharap dengan antum belajarnya ilmu sekarang, maka Allah akan memberikan keridhoannya. Nah, kemudian baru berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi antum, meridhoi apa yang antum lakukan ya, dan kemudian memberkahi ilmu yang antum pelajari. Nah, taib, pelajaran kita hari ini, Madza darsuna al-yaum? Madza darsuna al-yaum? Naam, akhlak. Taib, kullukum. Kalian semua buka bukunya. Naam, bukunya disiapkan dan catatan jangan lupa. Taib. Sampai hadis apa hari ini? Terakhir kemarin hadis tentang apa? Naam, dosa apa bahasa Arabnya? Al-ithmu. Naam, apa? Kemudian dosa dan kebaikan. Apa bahasa Arabnya kebaikan? Albirru. Naam, albirru wal ithmu ya. Hadis yang terakhir kemarin tentang albirru wal ithmu. Taib. Naam. Hadis yang terakhir kemarin, hadis yang ketiga. Halaman berapa? 6. Hadis yang ketiga terakhir halaman 51. Berarti hari ini hadis keberapa? Hadis keempat. Nah, sebelumnya Ustaz ingin merojaah dulu. Nah, Mulki Najib. Ada berapa poin kemarin tentang al-birru wal ismu? Ada 4 poin. Taib. Coba sebutkan poin yang pertama. Nah, ketika belajar niatkan untuk diamalkan. Ketika bertanya atau belajar, maka niatkan untuk diamalkan ya. Kemudian yang kedua tentang Said Hasan,
hakikat kebaikan. Taib, hakikat kebaikan. Apa hakikat kebaikan? Husnul khuluq. Hakikat kebaikan husnul khuluq. Hakikat husnul khuluq apa? Coba dibuka lagi catatannya. Naam, ada 3 apa kemarin? Naam, suka berbuat baik. Bahasa Arabnya apa? Badlul ma'ruf. Mumtaz. Badlul ma'ruf. Kemudian? Naam, kaful adza apa artinya? Tidak mengganggu. Kafun apa artinya kafun? Menahan. Asli kata kafun itu menahan. Al-adza gangguan. Al-adza gangguan. Kaful adza artinya menahan gangguan. Maksudnya apa? Tidak mengganggu. Mumtaz. Taib. Yang terakhir apa, Said Hasan? Nah, wajah yang berseri-seri, bahasa Arabnya apa, Najib? Talaqatul wajhi. Jadi akhlak yang baik itu adalah badlul ma'ruf, ya, selalu berbuat baik, kemudian tidak mengganggu, dan wajah yang berseri-seri. Taib, man yujib? Siapa yang jawab? Fitrian Nur? Naam. Di poin yang kedua kita jelaskan hakikat kebaikan. Apa hakikat kebaikan tadi? Husnul khuluq. Kemudian kita jelaskan keutamaan husnul khuluq. Apa aja, sebutkan satu. Paling berat timbangannya di hari kiamat. Coba baca dalilnya. Naam. Laisa syai'un. Ketemu? Naam, man yaqra? Naam. Khuluqin hasanin. Artinya apa? Mumtaz. Apa tadi Fitrian Nur? Baca. Udah ketemu? Mumtaz. Kemudian sebutkan lagi keutamaan yang kedua. Mumtaz, mencapai derajat orang-orang yang banyak beribadah. Dalilnya tahu? Naam, baca. Mumtaz, darajatus shaim al-qaim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian yang terakhir saya tanya, naam, apa hakikat dari al-itsmu? Ada 2. Naam, membuat gelisah dan tidak suka orang lain tahu. Naam, mumtaz. Baik, berarti hari ini materi kita dilihat hadis yang keberapa? Keempat. Halaman berapa? 61. Semuanya dibuka. Dibuka halaman 61. Baik. Apa judulnya? Nah, larangan berbisik antara 2 orang. Baik, semuanya Ustaz harap perhatikan, siapkan buku catatan, buku akhlaknya juga dibuka. Nah, sudah? Tab dibuka, Zaimi, ya, siapkan halaman 61, kita baca sama-sama. Baik, bismillah.
Baca sama-sama. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalatha fala yatanajasnani dunal akhar fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuh min ajli anna dhalika yuhzinuhu muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum," apa artinya idza? Jika, kuntum kalian salasah. Mahathir perhatikan. Idza kuntum apa artinya? Apabila kuntum kalian salasah bertiga, fala apa artinya fala? Maka jangan. Fala yatanaja, garis bawahi yatanaja. Apa artinya? Berbisik. Tulis artinya berbisik di bawah garis atau di atas mufradatnya. Fala yatanaja, berbisik, ya. Maka jangan berbisik. Isnani, dua orang. Duna apa artinya duna? Tanpa, ya, tanpa. Duna itu tanpa. Al-akhar. Akhar apa artinya? Yang lain. Akhar yang lain. Maksudnya dua orang berbicara tanpa yang lain. Siapa yang lain ini? Orang yang orang yang ketiga. Ya, jadi kan tadi 3 orang. Jangan berbicara jangan berbisik 2 orang. Duna apa artinya duna? Tanpa. Apa artinya duna? Tanpa, ya. Jangan berbisik fala yatanaja itsnani. Duna apa artinya duna? Tanpa al-akhar yang lain. Siapa yang lain? Orang yang ketiga. Nah, kemudian hatta, apa artinya hatta? Sampai. Apa artinya hatta? Sampai. Hatta takhtalitu bin nas. Apa artinya takhtalitu? Nah, bercampur. Nah, garis bawahi takhtalitu artinya bercampur. Takhtalitu. Hatta sampai takhtalitu. Kalian bercampur bin nasi. Bi apa artinya? Dengan. Anas manusia, dengan manusia. Sampai kalian bercampur dengan manusia. Jadi larangan ketika bertiga, dilarang 2 orang berbisik tanpa mengikut sertakan orang yang lain, yang ketiga. Sampai kalian bercampur dengan orang-orang, dengan manusia. Maksudnya sampai kalian banyak orang, maka boleh berbisik 2 orang. Min ajli, apa artinya min ajli? Karena, alasan. Min ajli, dikarenakan. Anna dzalika, sesungguhnya zalika itu, hal tersebut, yuhzinuhu, garis bawahi yuhzinuhu, garis bawahi yuhzinuhu. Apa artinya yuhzinuhu? Nah, membuat dia bersedih. Tulis artinya membuat dia bersedih. Yuhzinuhu, membuat dia bersedih. Jadi ini alasannya. Min ajli, dikarenakan. Anna zalika, hal tersebut. Apa yang hal tersebut? Berbisik. Nah, zalika itu maksudnya hal tersebut, yaitu berbisik tadi. Yuhzinuhu, bisa menyebabkan orang yang ketiga tadi membuat dia bersedih. Baik, sudah paham hadisnya? Ya, jadi di dalam hadis tadi, larangan ketika ada 3 orang, ya, perhatikan semuanya, ketika ada tiga
3 orang. Kemudian fala yatanaja. Apa artinya yatanaja tadi? Huzaimi apa artinya? Fala yatanaja berbisik ya. Yang antum garis bawahi tadi fala yatanaja, jangan berbisik ketika sedang bertiga. Dunal akhor, tanpa mengikut sertakan yang lainnya, yang ketiga. Hatta sampai takhtalitu, bercampur dengan manusia. Nanti kita jelaskan ya. Jadi ketika sudah banyak orang, maka tidak mengapa berbisik. Min ajli, apa artinya min ajli? Oleh karena atau dikarenakan annazalika, hal tersebut, apa hal tersebut? Berbisik tadi, yuhzinuhu. Apa yuhzin? Nah, membuat dia bersedih, Mumtaz. Baik, uktubu an-nuqtah al-ula, poin yang pertama. Semuanya buku tulisnya siapkan, pulpennya. Seperti biasa Ustaz harap antum tulis supaya pikiran tidak kemana-mana. Nah, fokus di materi hari ini. Poin yang pertama, tulis di antara adab bergaul dilarang berbisik antara dua orang di antara adab bergaul dilarang berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga tanpa izinnya. Antara dua orang ketika sedang bertiga tanpa izinnya. Nah, dalilnya apa? Iza kuntum salasa fala yatanaja. Nah, saya tuliskan yang menunjukkan larangan aja tadi ya, fala yatanaja. Hadis yang tadi ya maksudnya. Fala yatanaja, jangan berbisik, itsnani, dua orang, dunal akhar. Nah, apa? Dalilnya, kalau misalkan antum tahu hadisnya yang di buku, nggak apa-apa. Tapi bagusnya nanti antum lengkapi ya nanti ya di rumah. Di rumah maksudnya di kamar. Nah, afwan. Nah, jadi ini ya hadisnya. Kemudian tulis di bawahnya. Hadis ini menunjukkan keagungan agama Islam
Hadis ini menunjukkan keagungan agama Islam, ya, yang mengatur segala hal sampai hal-hal yang dianggap remeh atau sepele. Khalas katabtum? Sama. Baik. Jadi ya, hadis yang kita baca dan kita pahami tadi tentang larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga menunjukkan keagungan agama Islam, di mana agama Islam mengatur segala hal, ya, sampai hal-hal yang biasanya dianggap remeh, walaupun hal tersebut bukan hal yang remeh, ya, tidak seharusnya kita menganggap remeh atau sepele hal ini, ya, maksudnya ketika sikap kita ketika sedang bertiga kemudian jangan sampai dua orang berbisik, ya. Sebagian orang yang menganggap hal tersebut biasa atau remeh, tetapi di dalam Islam, ya, semuanya diatur, ya, karena di dalamnya terdapat madarat atau keburukan yang bisa menimbulkan renggangnya hubungan antara sesama muslim, maka hal ini juga diperhatikan sehingga dilaranglah berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Baik. Nah, kita pelajari di sini poin kedua, ya, hikmah dan alasan. Alasan dan hikmah dilarangnya berbisik. Baik. Perhatikan. Nah, kita jawab azan dulu. Allah.
alasan dan hikmah. Dilarangnya berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Tulis yang pertama hikmahnya. Hikmahnya menghormati orang lain dengan menjaga perasaannya. Menghormati orang lain dengan menjaga perasaannya. Nah, jadi ketika dilarang berbisik antara dua orang, ya, maka tujuannya apa tadi? Min ajli apa tadi? Annazalika, hal tersebut berbisik yuhzinuhu. Jadi bisa membuat orang yang ketiga ini bersedih, sehingga ketika dilarang maka hikmahnya apa? Menjaga perasaan orang lain sehingga dia tidak sedih, ya. Menjaga perasaannya. Jadi di dalamnya terdapat penghormatan kepada orang lain dengan tidak berbisik antara dua orang. Kemudian tulis di sini alasan. Alasan. Tulis. Nanti kita akan membahas illah, ya, alasan atau illah. Ya, illah alasan sebab dari dilarang. Ada dua. Yang pertama apa di dalam hadis tadi? Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Apa? Membuat bersedih. Sehingga dilaranglah berbisik karena hal tersebut membuat bersedih. Illah alasan dilarang, ya, maksudnya alasan dilarang. Dilarang berbisik. Alasan dilarang berbisik yaitu yang pertama membuat bersedih. Jadi dilarang supaya apa? Supaya tidak membuat orang bersedih. Yang kedua, ya, perhatikan semuanya. Ketika ada 3 orang, ya, tadi dalam hadis, kemudian 2 orang berbisik, maka yang terakhir, yang ketiga ini bisa membuat dia bersedih. Kemudian ketika juga ada 2 orang yang lainnya berbisik, ini misalkan, perhatikan semuanya, ya, ketika orang lain berbisik, kemudian yang ketiga ini, ya, bisa membuat dia berprasangka buruk terhadap 2 orang tadi. Jangan-jangan 2 orang ini membicarakan saya, misalkan, ya, dan pikiran-pikiran yang lainnya. Walaupun, ya, misalkan dia sudah menahan untuk tidak berpikiran buruk, akan tetapi yang namanya syaitan, ya, pasti akan membisikkan sesuatu yang buruk sehingga hubungan antara sesama muslim, ya, bisa merenggang atau bahkan putus, ya, terputusnya hubungan persaudaraan. Maka ditutuplah tadi pintu tadi supaya tidak terjadi tadi, maka dilarang berbisik. Maka alasan yang kedua apa? Membuat apa tadi? Membuat persangkaan buruk. Atau suuzon.
Nah, alasan yang kedua membuat persangkaan buruk atau suudzon. Suudzon. Sudah ditulis? Tab. Huzaimi. Katabta ya Huzaimi. Nah, sambil ditulis ya supaya tidak ngantuk, maka ditulis. Nah, 1 jam pelajaran lagi. Taib. Illah atau alasan dilarangnya berbisik, yang pertama apa semuanya? Membuat bersedih. Yang kedua apa? Nah, semuanya baca. Membuat persangkaan buruk ya, yaitu berbisik tadi membuat persangkaan buruk terhadap orang yang ketiga. Nah, maka tujuan dilarang supaya apa? Supaya tidak membuat orang bersedih dan supaya tidak membuat persangkaan buruk. Nah, kemudian yang ketiga tulis. Nah, dilihat bukunya halaman 63. Nah, boleh dilakukan jika dalam suasana banyak orang. Dalilnya apa? Hatta takhtalitu bin nasi. Jadi di sini tulis boleh berbisik. Nah, boleh berbisik. An-nuqtah as-salisah. Nah, boleh berbisik jika dalam keadaan banyak orang. Dalilnya, apa dalilnya? Hatta, nah, hatta, hatta takhtalitu bin nas. Sampai kalian apa? Takhtalitu apa artinya? Bercampur. Bercampur dengan manusia. Sampai kalian bercampur dengan manusia, maka tidak mengapa berbisik antara dua orang. Tetapi nanti kita jelaskan ya, keadaan walaupun tidak bertiga, dua orang berbisik, keadaan tersebut juga dilarang dikarenakan ada illah, alasan yang membuat hal tersebut dilarang. Nanti kita jelaskan di poin yang keempat. Ditulis dulu yang ini. Nah, sampai di sini katabtum. Nah, sudah ditulis? Nah, baik, silakan. Baik, kita lanjutkan, tulis an-nuqtah ar-rabi'ah. Poin yang keempat. Baik. Nah, di antara keadaan yang juga
Di antara keadaan yang juga dilarang berbisik, atau secara umum ya, karena nanti tidak hanya berbisik, akan tetapi dilarang dikarenakan tulis ya, illatun nahyi, sebab larangan yang sama. Afwan, kembali. Illatun nahyi, nahyun. Illatun nahyi atau sebab larangan yang sama. Illah tadi apa? Illah apa tadi? Alasan. An-nahyu larangan. Ini ya. Alasan larangannya ini. Ada berapa? Ada 2. Ya, jadi nanti ada keadaan ya, yang dilarang karena ada juga terdapat alasan ini. Ditulis dulu. Nah. Sebab larangan, afwan. Sebab larangan. Sebab larangan yang sama. Di antara keadaan yang juga dilarang dikarenakan illatun nahyi atau sebab larangan yang sama. Apa bahasa Arabnya tadi, sebab atau alasan? Illah. An-nahyi larangan. Jadi ada sebab larangan, sebab kenapa dilarang namanya illatun nahyi. Ya, jadi ketika ada sebuah keadaan yang di dalamnya juga terdapat ini alasan larangan, maka juga dilarang. Contohnya yang pertama tulis, jika ada sekelompok orang, yang ini keadaannya ini satu, nanti ada 2 insya Allah. Nah, keadaannya di antaranya ya. Walaupun nanti banyak ya. Sekelompok orang, 4 orang atau lebih. Nah, jika ada sekelompok orang, 4 orang atau lebih, nah, jika ada sekelompok orang, 4 orang atau lebih saling berbicara, sedangkan salah satunya tidak diajak. Nah, jika ada sekelompok orang, 4 orang atau lebih saling berbicara. Nah, tulis dulu. Sedangkan salah satunya tidak diajak. Jika ada sekelompok orang, 4 atau lebih saling berbicara, sedangkan salah satunya tidak diajak. Nah, nanti insya Allah kita sebutkan 2. Tapi nanti ya kita perhatikan ini ya. Sudah ditulis semuanya? Nah, kalau sudah perhatikan ke depan. Nah, sudah ditulis? Nah, perhatikan ya. Kita perhatikan ini dulu. Apa? Illatun nahi. Apa illatun nahi? Alasan sebab dilarangnya berbisik. Ya, jadi ada berapa? Ada 2 kenapa tidak boleh berbisik antara 2 orang. Yang pertama membuat bersedih, kemudian yang kedua membuat
persangkaan buruk ya. Nah, kemudian kita lihat ada keadaan di mana memang tidak seperti yang disebutkan ya. Tadi kan disebutkan bertiga, kemudian 2 orang berbisik, kemudian 1 orang dibiarkan. Juga ini sekelompok orang, banyak berarti. Kalau tadi banyak, kemudian 2 orang berbisik, boleh apa enggak? Boleh. Akan tetapi ketika ada sekelompok orang, ya misalkan 4 atau lebih, misalkan antum semua nih, 2 orang, yang lainnya berbicara, akan tetapi ditinggal satu orang, ya. Nah, kira-kira di dalamnya ada alasan ini enggak? Bisa membuat orang yang satu ditinggal tadi bersedih enggak? Nah, bisa. Kemudian membuat prasangka buruk? Bisa. Ya, maka juga dilarang dalam keadaan ini. Walaupun tadi banyak orang, akan tetapi ketika 1 orang ditinggal, maka terdapat alasan ini, alasan dilarang tadi, ya. Perhatikan semuanya. Nah, Raihan, ya, alasan dilarang tadi ketika membuat bersedih atau membuat 1 orang tadi berprasangka buruk terhadap yang lainnya, maka hal itu juga dilarang, ya. Jadi tidak hanya dalam keadaan ini, tetapi ketika ada alasan ini, ya, ini merupakan salah satu contohnya aja ya. Jadi ketika ada alasan ini, misalkan juga ya, walaupun banyak orang misalkan, tadi kan banyak orang, kemudian 2 berbisik, boleh nggak? Boleh ya. Asalnya tadi kan kalau banyak orang, boleh 2 orang berbisik. Akan tetapi ketika ada alasan ini, misalkan ya, semuanya perhatikan, 2 orang ini misalkan berbisik, kemudian dia melirik ke orang lain, kemudian kembali berbisik. Kira-kira orang yang lainnya ini bisa merasa persangkaan buruk nggak? Bisa kan ya? Maka itu juga tidak boleh, walaupun banyak orang, 2 yang berbisik. Akan tetapi sikap yang dia lakukan bisa membuat bersedih, kemudian membuat persangka buruk. Ya, maka itu juga tidak boleh. Ya, jadi ini disebutkan contoh ya, ketika ada alasan ini, walaupun ya keadaannya tidak hanya bertiga, ya, kan, tetapi selain itu karena ada alasan ini, maka juga dilarang. Paham semuanya? Paham tum? Nah, paham tum? Nah, yang kedua, jika ada 3 orang, tulis, jika ada 3 orang, kemudian 2 orang di antaranya jika ada 3 orang, kemudian 2 orang di antaranya berbicara. Ya, di sini perhatikan berbicara. Ya, kalau tadi kan dilarang berbisik. Ya, kalau di sini perhatikan berbicara, kan, tetapi dengan bahasa yang tidak difahami orang ketiga. Nah, jika ada 3 orang, kemudian 2 orang diantaranya berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami orang ketiga. Semuanya ditulis dulu.
Taib. Sudah ditulis semuanya? Khalas? Taib. Yang belum dilanjutkan, yang lainnya harap tenang. Nah, jika ada 3 orang, ya, kemudian 2 orang diantaranya berbicara, ya, dengan bahasa yang tidak dipahami orang ketiga, maka ini juga apa? Dilarang. Nah, kalau sudah ditulis, perhatikan semuanya. Nah, perhatikan. Taib. Sudah? Nah, perhatikan ini keadaan yang kedua, ya. Contoh di mana, ya, dia berbicara, ya, kan, tetapi di dalamnya juga terdapat illatun nahyi. Apa illatun nahyi? Alasan larangan. Alasan larangan membuat bersedih dan membuat orang berprasangka buruk. Dilihat 3 orang, 2 orang berbicara, ya, berbicara bukan berbisik, akan tetapi dengan bahasa yang tidak dipahami orang yang ketiga. Maka di sini kira-kira terdapat nggak bisa membuat prasangka buruk atau tidak? Bisa, ya. Jadi orang yang ketiga, misalkan, ya, 2 orang berasal dari daerah yang sama, yang satunya beda daerah, kemudian 3 orang ini berkumpul, 2 orang ngobrol, maka di situ bisa membuat orang bersedih, ya, bersedih yang ketiganya ini, karena walaupun dia berbicara, ya, tidak berbisik. Kalau tadi kan dilarang berbisik, sekarang dia berbicara, tapi dia berbicaranya dengan bahasa yang tidak dipahami orang yang ketiga, sehingga yang orang yang ketiga ini merasa apa? Tidak diikut sertakan dalam obrolan. Ya, jadi sehingga membuat dia bisa membuat bersedih, kemudian juga bisa membuat persangkaan buruk. Ya, paham semuanya sampai di sini? Nah, jadi ketika ada keadaan yang di dalamnya ada illatun nahyi, alasan dari dilarang berbisik, yang pertama apa? Membuat bersedih, yang kemudian yang kedua, mumtaz, membuat prasangka buruk. Maka ketika terdapat ini di keadaan apapun, maka jangan dilakukan sikap atau perbuatan tadi. Contohnya tadi, ya, misalkan lagi rame nih, kemudian 2 orang berbisik atau ngobrol, kemudian dia melirik ke orang lain, kemudian kembali ngobrol sambil ketawa misalkan. Maka sikap ini juga bisa menimbulkan apa? Rasa sedih kepada orang yang dilihat, ya, paham? Nah, kemudian kecuali, ya, kalau tidak ada alasan ini, misalkan, ya, ini antum di pondok, 3 orang, 2 orang kakak kelas, 1 orang adik kelas, ngomong pakai bahasa Arab, ya. Nah, di dalamnya bukan karena tidak membuat bersedih, akan tetapi membuat yang adik kelasnya ini bisa berbahasa Arab. Jadi terbiasa berbahasa Arab. Jadi ketika alasan ini tidak ada, maka tidak mengapa, ya. Tetap diajak ngobrol, tapi misalkan dengan bahasa Arab itu supaya adik kelasnya misalkan terlatih untuk mendengar bahasa Arab, kemudian sambil ikut ngobrol misalkan. Maka ini tidak mengapa. Jadi antum harus antum perhatikan apa? Apa? Ya, alasannya. Illatun nahi, alasan dari dilarangnya. Kenapa? Karena misalkan membuat bersedih, kemudian yang kedua membuat suuzon. Maka ketika antum menemukan alasan ini di keadaan, ya, antum bergaul sehari-hari, maka jangan sampai antum lakukan sikap yang bisa membuat dua hal ini, membuat orang bersedih atau membuat prasangka buruk. Sampai di sini paham semuanya? 4 poin paham? Paham, ya? Nah, Taib. Ada berapa poin tadi? Ada 4. Nah, Taib oka. Nah, paham tadi? Paham, ya? Nah, sekarang saya tanya, ya. Tadi kita membahas tentang apa? Semuanya ini membahas tentang apa? Mumtaz, larangan berbisik antara 2 orang ketika sedang bertiga. Mumtaz. Kemudian saya jelaskan tadi ada hikmah. Coba sebutkan hikmahnya. Oka. Nah, hikmahnya apa? Ini menjaga
menghormati. Nah, apa tadi? Coba lihat sini. Coba ulangi apa? Mumtaz, menjaga perasaan orang lain ya. Ketika ya syariat mengatur dilarangnya berbisik, maka hikmahnya orang yang ketiga ini terjaga perasaannya. Nah, terjaga perasaannya sehingga tidak ada prasangka buruk. Nah, ketika dilarang maka tidak ada berbisik. Ketika tidak ada berbisik maka tidak ada prasangka buruk di antara kaum muslimin. Mumtaz. Taib. Menyujib. Nah, Huzaimi. Taib. Uzkur illatan nahi. Sebutkan apa? Uzkur apa artinya? Sebutkan illah apa illah? Alasan an-nahi nah, alasan larangan dari berbisik apa? Dan nah, coba Mumtaz. Coba lihat sini. Apa tadi? Dua alasan larangan atau illatun nahyi. Alasan larangan dari berbisik. Yang pertama, membuat bersedih dan Mumtaz. Membuat bersedih dan membuat suuzon. Mumtaz. Membuat bersedih dan membuat suuzon. Ya, sehingga ketika hal tersebut atau berbisik tadi dilakukan, maka akan membuat bersedih, membuat apa? Suudzon, ya, sehingga dilarang. Maka berarti tujuan supaya dilarang apa? Tujuan dilarang apa? Supaya tidak membuat orang bersedih. Mumtaz, supaya tidak membuat orang bersedih dan tidak membuat orang berburuk sangka. Mumtaz. Taib, masih ada waktu. Ya, Ustadz masih mau mengambil nilai. Jadi, Ustadz pengen antum hafalkan hadis yang kita bahas tadi. Insya Allah gampang ya. Jadi Ustadz harap antum hafalnya itu bukan hanya sekadar hafal, tapi antum tahu setiap katanya. Ya, jadi, iza artinya apa? Jika. Jadi antum paham maknanya semuanya. Jadi hadisnya aja ya. Kalau Rasulullah SAW, idza kuntum salasa. Coba dengarkan dulu Ustadz satu-satu mufradatnya Ustadz sebutkan supaya antum paham, menghafalnya paham. Iza semuanya iza. Apa artinya iza? Jika. Iza kuntum. Jika kalian. Salasa. Bertiga. Ulangi. Iza kuntum salasa. Apa artinya? Jika kalian bertiga. Maka setelahnya apa lanjutannya? Fala. Baca semuanya. Fala yatanaja. Maka fala maka la jangan. Fala maka jangan. Yatanaja apa artinya? Berbisik. Nah, ingat itu dulu ya. Iza kuntum salasa. Fala yatanaja. Ingat itu dulu sambil dipahami. Jika kalian bertiga, fala yatanaja, jangan berbisik. Sudah paham? Fala yatanaja. Kemudian lanjutannya isnani duna al-akhar. Isnani duna al-akhar. Apa artinya isnan? Dua. Duna apa artinya? Tanpa. Ya, duna apa artinya? Tanpa. Al-akhar yang lain. Ya, jadi dari awal kalimat fala yatanaja, maka jangan berbisik. Isnani dua orang, duna tanpa al-akhar. Coba ulangi. Nah, fala yatanajasnani dunal akhar. Fala yatanajasnani dunal akhar. Sampai sini paham? Nah, iza kuntum salasa. Apa artinya? Jika kalian bertiga. Fala yatanaja. Apa artinya? Jangan berbisik. Isnani dunal akhar. Jangan berbisik apa? Dua orang tanpa yang lain, maksudnya yang ketiga. Nah, kemudian lanjut hatta
Apa artinya hatta? Sampai. Takhtalitu, bercampur, binnas, dengan manusia. Sampai kalian bercampur dengan manusia. Maka tatkala itu boleh berbisik. Ya, hatta takhtalitu binnasi, baca. Hatta takhtalitu binnasi. Kemudian lanjutannya min ajli. Apa artinya? Dikarenakan. Min ajli, dikarenakan. Anna zalika. Apa artinya anna? Sesungguhnya zalika, hal tersebut. Atau apa maksudnya hal tersebut itu? Berbisik. Min ajli, dikarenakan. Anna zalika, sesungguhnya itu, maksudnya berbisik. Yuhzinuhu. Baca. Yuhzinuhu. Nah, membuat bersedih. Dikarenakan hal tersebut atau berbisik, yuhzinuhu, membuat bersedih. Paham hadisnya? Kalau sudah paham, insya Allah antum gampang menghafalnya. Coba antum hafalkan. Insya Allah gampang ya. Kalau sudah paham, insya Allah gampang. Nah, Oka, mau nanya. Coba yang lainnya tenang dulu. Apa tadi Oka? Enggak usah. Langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasa fala yatanajasna." Nah, di sini. Di situ aja, di situ. Yang lainnya type di sini aja, di sini. Kelas. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Atas. Min ajli. Min ajli. Mumtaz. Ulangi dari min ajli. Min ajli anna zalika. Mumtaz. Min ajli anna zalika yuhzinuhu. Nah, taib, di situ aja, di situ. Di situ saja, berdiri. Nah. Nah, ulangi. Idza kuntum salasa. Min ajli anna dzalika. Mumtaz. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Fitri Rahmani ya. Naam. Huzaimi. Yang keras ya suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sallam. Duna. Hatta takhtalitu. Mumtaz. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya min ajli anna dzalika? Dikarenakan hal tersebut, mumtaz, membuat dia bersedih. Bentar. Yang lainnya harap menghafalkannya, dilirihkan ya suaranya. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Fala yatanaja.
min min ajli min ajli anna. Apa artinya min ajli? Dikarenakan. Apa tadi min ajli? Apa artinya min ajli? Anna zalika, hal tersebut. Nah, hal tersebut yuhzinuhu apa artinya? Mumtaz, membuat dia bersedih. 6. Anna, min ajli anna zalika, mumtaz, min ajli anna zalika yuhzinuhu. Taib, Rafi, 6. Salam. Mumtaz. Apa artinya min ajli? Dikarenakan. Apa min ajli? Min ajli anna dzalika yuhzinuhu apa artinya? Mumtaz. Dikarenakan hal tersebut membuat dia bersedih. Mumtaz. Hatir. Min yuhzinuhu. Apa artinya yuhzinuhu? Membuat dia bersedih. Apa artinya hatta? Sampai takhtalitu binnas, bercampur dengan manusia. Sampai dia bercampur dengan. Taib, Rafa, sallallahu alaihi wasallam. Iza min anna yuhzinuhu. Apa artinya yuhzinuhu? Membuat dia bersedih. Mumtaz. Taib, Fidranur sallallahu alaihi wasallam. Fala yatanaja. Mumtaz. Min ajli anna dzalika. Mumtaz. Apa artinya min ajli anna dzalika yuhzinu? Anna dzalika, sesungguhnya anna itu, mumtaz, membuat dia bersedih. Iza takhtalitu.
Mumtaz. Apa artinya min ajli? Dikarenakan. Apa tadi dikarenakan? Min ajli. Anna zalika, itu apa itu maksudnya? Berbisik. Mumtaz, membuat dia bersedih. Mumtaz. Taib, Ryan. Sallallahu alaihi wasallam. Mumtaz. Mumtaz, min ajli anna dzalika yuhzinuhum. Mumtaz. Taib. Naam, ya syabab. Khalas? Fahimtum? Naam. Semuanya hadap sini dulu. Naam. Paham semua? Ya, tentang apa hari ini? Naam. Larangan berbisik. Dalilnya sudah antum hafalkan. Mana yang menjelaskan berbisik? Fala. Nah, fala yatanaja. Nah, apa artinya dunal akhar? Tanpa. Duna apa artinya? Duna apa? Tanpa. Nah, dunal akhar tanpa yang lain. Dilarang berbisik tanpa yang lain. Min, alasannya apa? Min ajli. Nah, apa tadi? Alasannya apa? Min ajli. Nah, min ajli dikarenakan anna zalika, sesungguhnya itu maksudnya berbisik, yuhzinuhu. Apa yuhzinuhu artinya? Bersedih. Jadi alasannya bersedih. Kemudian alasan yang kedua membuat prasangka buruk. Sampai di sini paham semua? Nah. Baik. Ilahuna, sampai sini materi kita. Semuanya dengarkan dulu, perhatikan. Ya, sebelum pulang Ustaz harap apa yang antum pelajari seperti yang biasanya Ustaz ingatkan di awal, ikhlaskan niat, niatkan supaya diamalkan. Jangan sampai antum bergaul membuat perasaan orang sakit atau membuat orang berprasangka buruk terhadap kita sehingga hubungan kita dengan orang bisa rusak ya. Jadi ini diajarkan supaya bukan perbuatan ya. Kita di sini dilarang bukan memukul, maksudnya di hadis ini berbisik ya. Berbisik itu merupakan sebuah sikap ya. Belum lagi memukul atau ucapan ya. Ini baru berbisik. Jadi diajarkan dari hal yang paling mendasar yang bisa menyebabkan orang lain sakit ya, yaitu sikap atau perbuatan yang membuat orang bersedih ya. Terlebih lagi di atasnya misalkan menyakiti orang atau berucap dengan ucapan yang bisa menyinggung orang lain. Nah, jadi perhatikan sikap dan adab antum, terlebih lagi ketika bergaul di pondok, yang mana antum setiap harinya pastinya bergaul dengan teman, maka jaga hubungan kalian dengan sesama teman ya. Jangan sampai merenggang, karena ya kalau misalkan hubungan antum tidak baik, itu antum di pondok susah untuk bahagia ya. Maksudnya tuh setiap hari pas tidak ingin ketemu ini maka ke lain misalkan ya, tidak bertegur sapa, maka ini membuat hal-hal yang membuat antum tidak betah, yaitu hubungan yang buruk antara sesama teman. Maka ya dalam berteman kalau misalkan ada hubungan buruk maka harap diperbaiki ya. Antum di sini ya walaupun antum masih muda kan, tetapi ketika antum di pondok maka antum dituntut untuk bisa dewasa ya, bisa berpikir, bisa merasakan apa yang orang lain merasakan. Jadi jangan hanya berpikir tentang diri sendiri, juga pikirkan orang lain. Pikirkan juga orang tua yang menyekolahkan antum di sini. Jangan sampai harapan orang tua antum sia-siakan dengan tidak memperhatikan pelajaran misalkan, atau tidak mempraktekkan apa yang antum dapat di kelas. Jadi apa yang antum dapat dari ilmu di pondok ini ya maka antum praktekkan, sehingga harapan orang tua antum menyekolahkan di sini bisa
terpenuhi sehingga menjadi anak yang soleh. Semoga antum semua menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, taib. Sampai di sini ya Ustaz, mohon maaf kalau ada perkataan, sikap atau perbuatan yang membuat antum tersinggung atau tidak suka. Ya Ustaz mohon maaf ya. Nah, sampai di sini Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.